dari narasumber hebat kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah melanglang buana baik secara daring maupun luring. Bapak Syukur Emmanuel Lauli SPD. Bapak ini adalah merupakan kepala sekolah di SMK Negeri 1 Hilidoho. Kemudian Bapak Syukur Emmanuel ini juga adalah merupakan guru penggerak angkatan 6 sekaligus koordinator guru penggerak angkatan 6. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bapak Syukur. Kemudian saat ini Bapak Syukur juga telah lulus di Pembatik Legal 1 2024. Pembelajaran siswa. Jadi segala kegiatan kita di sekolah itu adalah segalanya untuk siswa. Tentu juga bagian dari segalanya untuk siswa itu adalah kita wajib meningkatkan kompetensi diri. Bapak Ibu, dari bagian pembelajaran siswa itu tentukan ada cara kita, ada teknik kita, ada strategi kita untuk bisa berdampak secara positif pada pembelajaran siswa itu, yaitu strategi. Nah, tentu untuk bisa berdampak itu adalah adanya strategi dari kita seorang guru. Kemampuan kita dalam menganalisis, kemampuan kita dalam mengetahui apa yang perlu dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita sangat dituntut. Nah, tentu sebelum adanya strategi ini ada perencanaan kita, yaitu asesmen. Ada asesmen awal. Nah, di tes awal ini ada dua. Yang pertama adalah tes non-kognitif. Di tes non-kognitif ini Bapak Ibu kita bisa melihat latar belakang siswa, gaya belajarnya, minat belajarnya, bagaimana metode belajar yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita di dalam kelas. Berangkat dari situ kita membuat strategi yang berdampak untuk siswa. Tes awal pertama adalah asesmen non-kognitif itu dilakukan bisa di awal masuk atau di awal tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk bisa kita mengetahui sejauh mana dan apa kebutuhan siswa untuk bagian kita melaksanakan strategi. Baru yang kedua itu adalah bagian dari tes awal itu adalah asesmen kognitif, pengetahuan dari seorang siswa sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk poin nomor 2, mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini penting? Menurut saya tentang mengapa pentingnya ini berdiferensiasi ini, karena kita guru diharapkan untuk mengoptimalkan potensi setiap siswa. Artinya di sini kita harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki setiap siswa. Tujuannya untuk memperhatikan perbedaan dengan mencapai hasil belajar yang baik. Begitu Pak. Terima kasih. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Bukannya dari dalam diri kita, dari sumber daya yang ada, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melati Muhammad dari SMP Negeri 1 Botong Missouri. Untuk pemahaman saya yang nomor 3 tentang apa tantangan dalam menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, sejauh yang saya hadapi, kebetulan juga kemarin sempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketika membantu teman yang sedang CGP. Jadi yang saya hadapi yang pertama tadi sesuai juga yang disampaikan Bu Murni dalam waktu, di mana ada keterbatasan waktu dalam mengetahui kebutuhan murid. Kemudian yang kedua yang saya hadapi tantangannya itu adalah dalam manajemen kelas atau siswa, karena kita tahu semua gaya belajar siswa itu beda-beda. Jadi yang mungkin yang saya hadapi masalahnya itu di menghadapi gaya belajar siswa yang kinestetik. Nah, karena kita tahu itu kan dia berbeda dengan gaya belajar yang audiovisual atau yang auditori. Jadi kita sepertinya harus benar-benar banyak cara atau keterampilan dalam memanajemen kelas. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Itulah tugas kita, harus mampu melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Tujuan pembelajaran, guru harus mampu paham capaian pembelajaran dan bagaimana dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana yang dapat membantu murid-murid untuk mencapai. Jadi cara kita membuat tujuan pembelajaran itu kita harus paham dulu bagaimana kita bisa membantu murid-murid itu untuk mencapai tujuan. Nah, langkah menurunkan capaian pembelajaran itu ke tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, yang pertama kita analisis elemen yang ada di dalam dokumen capaian pembelajaran. Kemudian buat kalimat kompetensi yang sesuai. Ketiga, tuliskan konten atau pengetahuan inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, keempat, tuliskan keterampilan berpikir yang harus juga dikuasai oleh peserta didik. Saya kira-kira bisa menyampaikan pendapat yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Mengingat waktu. Oh ya, silakan. Jadi terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi terhadap materi yang sudah disampaikan. Pertama-tama saya sebagai peserta hari ini merasa mendapat nilai positif dalam kegiatan bimbingan teknis tentang proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Hal ini tentunya menambah kompetensi diri dan keterampilan saya, dan saya rasa demikian juga Bapak Ibu guru yang lain untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berpusat kepada murid, dan tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Kira-kira demikian, dan saya akhiri. Yang lalu.